agama itu hanya untuk anak-anak karena terbatas. Ya. Agama itu bagian dari spiritualitas. Bagian dari spiritualitas. Seluruh nabi, ya, nabi-nabi, Rasul, Buddha, Siwa, Yesus, siapapun, semuanya adalah tokoh-tokoh spiritualitas. Mereka tokoh spiritualitas jati. Ya. Mereka hanya mengajarkan itu. Namun, ketika mereka ingin mengajarkan pada manusia, nah, manusia ini berkelas. Kecerdasan manusia juga sesuai dengan kelasnya. Manusia dibagi menjadi 4 kelas. Ada kelas anak-anak, kelas remaja, kelas dewasa, kelas tua. Untuk memberikan pengetahuan pada mereka yang kelasnya berbeda, ya tidak sama. Di sanalah akhirnya muncul syariat untuk anak-anak, torekot untuk remaja, hakikat untuk dewasa, makrifat untuk masa tua. Ya. Harusnya orang yang sudah tua makrifat, tapi tidak. Kita sampai tua tetap syariat. Ini kan celaka. Masa kita dari kecil kita hanya ditawari dengan bungkusan dan kita nggak berani membongkar bungkusannya. Akhirnya kita nggak pernah tahu isinya. Karena nggak pernah tahu isinya, akhirnya masing-masing kelompok mencoba untuk menduga-duga. Akhirnya muncullah berbagai macam aliran pemahaman karena hanya menduga-duga. Syariat sampan, hakikat lautan, tarekat berenang, makrifat mutiara yang ada di dalam kerang. Itulah gambaran yang digambarkan oleh Al-Imam Bahauddin An-Naqsyabandi, pendiri tarekat Naqsyabandiyah. Bisa tak orang hanya bermain di sampan, sibuk dengan syariat, tak sampai makrifat, tak dapatnya permata yang ada di dalam kerang. Tapi ujuk-ujuk kata orang Jawa, tiba-tiba melompat saja masuk ke dalam mau mencari kerang, mati dimakan ikan hiu. Oleh sebab itu maka empat tak boleh dipisahkan. Mesti bersyariat, naik sampan. Sampannya harus ada hakikat, lautan. Jangan naik sampan di mall. Ada syariat, hakikatnya ada lautan. Syariat sejalan dengan hakikat, tapi mesti ada tarekat. Jalan ke dalam apa? Berenang. Untuk meraih apa? Meraih makrifat. Itulah dia mutiara yang ada di dalam kerang. Mudah-mudahan kita mendapatkan keempat-empatnya insyaallah. Belajar kepada Tuan Guru, kepada para habaib. Di sini ada mursyid, ada khalifah, ada tarekat Sattariyah, ada tarekat Naqsyabandiyah, ada tarekat Qadiriyah. Selama dia menjalankan, tapi jangan sampai berguru pada orang yang meninggalkan syariat. Karena al-haqiqatu bila syari'atin batilah. Hakikat tanpa syariat batil. Karena Nabi Muhammad SAW tak pernah meninggalkan syariat. Jangan sampai nanti sholat zuhur orang tak ada. Mana sholat zuhur? Kenapa orang tak ada? Kamu kenapa tak sholat zuhur? Aku sudah sampai ke makrifat. Itu yang di masjid itu orang syariat aja tuh. Oh, Yang kita lihat tiap hari kan sholatnya orang syariat. Iya. Sholatnya orang syariat itu kelihatan di mata, ketok. Tapi sholatnya orang torekot itu nggak ketok. Sudah nggak kelihatan lagi. Iya. Wudunya orang syariat itu ketok. Ya, wudunya orang syariat Iya. itu ketok. Tapi wudunya orang torekot sampai makrifat itu nggak kelihatan. Orang syariat itu kalau wudu apanya yang dicuci coba? Tubuhnya. Tangannya, kakinya, Iya. mulutnya, kepalanya, Iya. cangkeme, ya kan? Iya. Kalau orang torekot sampai makrifat, yang dicuci itu bukan mulutnya lagi, tapi perkataannya. Yang dicuci bukan hanya tangannya, tapi perbuatannya. Kalau mencuci perbuatan ketok enggak? Ya enggak kelihatan. Nah, iya udah. Berarti yang dicuci bukan kakinya, tapi Bukan hanya kaki. bukan hanya kaki, tapi
perjalanannya, betul. Wah. Yang dicuci bukan hanya kepalanya tapi juga pikirannya, sing ngeres-ngeres itu diumbah kabeh. Iya, betul. Ketok enggak? Ya enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Iya, betul. Pemane salat udah enggak ketok. Sholatnya malah enggak kelihatan lagi ya. Wes. Wah, gaib iki malian. Ya gaib. Nek diketok-ketokno ono karepe iki. Wah, wis angel iki ya. Jeru. Jadi sholatnya enggak ketok, wuduhe enggak ketok. Iya, seje sing diumbah ya. Nek sing diumbah rogo ya ketok kabeh. Jadi masa cangkeme diumbah 100 kali nek perkataan nyakiti uang terus apa gunane? Ada pernyataan begini, setiap hamba yang ibadahnya sudah mencapai puncaknya dan bening hatinya, wasafa qalbuhu, maka baginya tidak berlaku lagi amalan-amalan seperti salat. Misal, jelas ya? Padahal dalam Quran ada perintah, aqimu salat, tunaikan salat. Nabi orang paling soleh, masih salat. Tiba-tiba orang itu menyampaikan kalimat demikian. Maka bisa dipastikan kalimatnya palsu kalau disandarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, sampai jadi aliran, ada hati-hati sampai jadi aliran. Anda buka kitabnya Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari, Hadratus Syekh, pendiri Nahdlatul Ulama, tanggal 31 Januari 1926. Saya sering katakan beliau menulis 19 kitab. Kitab keduanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika beliau menyantumkan dalam kitabnya, Anda buka misalnya di halaman ke-11 itu, paling kiri sebelah bawah. Ketika beliau sebutkan ada aliran-aliran tersebar di Jawa. Apa aliran itu? Al-Abahiyun. Siapa Abahiyun itu? Punya kesimpulan. Apa kesimpulannya? Dia katakan setiap orang berzikir kepada Allah dengan ibadah sampai merasa bening hatinya, wasafa qalbuhu. Ya, wasafa qalbu, dia merasa bening hati dan merasa beriman pada Allah, meninggalkan kekufuran, maka berlaku baginya satu ketentuan, tidak perlu mengerjakan amalan-amalan. Al-amru bil ma'ruf, al-amr cukup ditinggalkan, mengerjakan nahi pun itu tidak dihukum. Keluar kaidah. Jadi kalau Anda menemukan orang ini misalnya, maaf, dia tidak sholat, sudah, karena dia menyimpulkan sudah dekat dengan Allah, sudah bersih. Ya, hasil sholat tercapai. Apa hasil sholat? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau saya sudah tidak mengerjakan perbuatan keji dan mungkar, nggak usah sholat lagi. Logis tidak? Tujuan sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sekarang ada orang sudah terbebas dari keji dan mungkar, dia nggak perlu sholat lagi. Logis tidak? Orang yang tidak belajar hukum fikih mengatakan logis. Orang yang belajar fikih mengatakan tidak logis. Karena meninggalkan sholat termasuk perbuatan mungkar. Meninggalkan sholat termasuk perbuatan mungkar. Orang ini mengatakan gak perlu sholat lagi. Dan dia mengatakan, lihat kalimatnya, abahiyun, boleh-boleh saja tidak sholat. Yang penting akhlaknya baik. Yang penting dalam batin sholat. Maka dikenallah dengan aliran kebatinan. Sholatnya dalam batin. Zikirnya di batin. Yang penting akhlaknya baik. Itu udah ada. Beliau hukum itu dhalalah, itu sesat. Bisa menghantarkan kepada kufur. Jadi kalau Anda awas ya, datang pada satu tempat, satu aliran, Anda melihat misalnya bajunya bagus, ya, kelihatan bagus, jenggotnya seperti panjang, dahinya hitam, jubahnya luar biasa panjang, bahkan melebihi Batman misalnya gitu kan, dipakai oleh dia. Tiba-tiba Anda datang waktu sholat, Anda lihat dia tidak sholat. Pak Kiai, kok belum sholat? Dia jawab, ade masih latihan. Kalau Pak Kiai, rohnya sedang sholat, cuman jasadnya masih di sini. Pak Kiai sesat. Yang kita lihat tiap hari kan sholatnya orang syariat. Iya. Sholatnya orang syariat itu kelihatan di mata, ketok. Tapi sholatnya orang torekot itu nggak ketok. Sudah nggak kelihatan lagi. Iya. Wudunya orang syariat itu ketok. Ya, wudunya orang syariat itu ketok. Tapi wudunya orang torekot sampai makrifat itu nggak kelihatan. Iya, betul. Ketok nggak? Ya nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Iya, betul. Pemane sholat udah nggak ketok. Sholatnya malah nggak kelihatan lagi ya. Wes. Wah, gaib iki malian. Ya gaib. Nek diketok-ketokno ono karepe iki. Bahwa tarekat tasawuf tidak boleh keluar daripada syariat. Takhribul batin, takhribuz zahir, bentuk zahirnya kacau balau, bentuk zahirnya hancur lebur. Wa imaratul batin, tapi batinnya tetap
menjaga hubungan dengan Allah. Jangan dipotong, ada ujungnya. Apa bunyi ujungnya? Ma'altizamis syariah, tetap berpegang kepada syariat. Kamu nggak sholat, sholat itu orang syariat. Ambo kola sampai pada hakikat, lah putui kaji ambo. Sholatnya mana? Sholat ambo sholat batin. Beko kalau ada suami ibu ikut aliran iko, ibu berang atau marah? Jangan berang, jangan marah, diam saja. Udah ndak sholat subuh, sholat ambo cukup ruh saja di Masjidil Haram. Udah ndak sholat zuhur, ambo bersama Rasulullah di Masjid Nabawi. Batin ambo, zohir ambo memang kacau balau, tapi batin ambo luri. Ibu diam saja. Beko jam 1 nyoba tanya, nasi lah masa? Nah, tinggal ibu jawab, nasinya roh dah. Tidak bisa dipisahkan antara ampe syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Ada mutiara yang begitu cantik dan indah di dalam kerang, kerangnya di dalam lautan. Bagaimana kita bisa ke dalam kerang, ke dalam lautan? Maka kita mesti pakai sampan. Sampannya itu syariat. Tapi sampan kalau tidak ada airnya, itu namanya sampan nyasar. Maka mesti ada air. Airnya itu adalah hakikat. Tapi kita tidak akan sampai ke dalam kalau tidak berenang. Berenangnya itu adalah tarikat. Dan buahnya adalah mutiara yang terang benderang. Mutiara itu adalah ma'rifat. Bagaimana Imam Al-Ghazali sampai kepada ma'rifat? 11 tahun meninggalkan dunia dengan segala kemewahan, kehebatannya. Jabatannya tertinggi ketika itu adalah rektor di Universitas Nizamul Mulk. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dia tinggalkan popularitas, dia tinggalkan keduniawian, dia sucikan hatinya, berpuasa sunat, berzikir, beribadah, sampai akhirnya Allah berikan ma'rifah. Setelah 11 tahun lamanya di satu pojok sudut Masjid Bani Umawi yang ada di Damaskus, Suriah. Lalu kemudian orang bertanya kepada Imam Al-Ghazali, wahai Al-Ghazali, apa ma'rifah itu? Apa kata Imam Al-Ghazali? Nurun yaqdhifullahu fi qalbi abdi, cahaya yang ditembakkan ke dalam hati seorang hamba. Bukan asal bicara, asal ngomong. Ada cahaya yang ditembakkan, nurun yaqdhifullahu fi qalbi abdi, yang ditembakkan ke dalam hati seorang hamba. Ma'rifah adalah hadiah, ma'rifah adalah karunia, ma'rifah adalah kelebihan dan keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala.